Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini, di sini kita akan melakukan sebuah proses unboxing untuk bahanan anting putri kawan-kawan ya. Jadi ini adalah bahan anting putri dari Mas Bonsai Indeso kawan-kawan ya. Jadi kemarin kebetulan beliau mengirim beberapa pohon ke tempat adik saya kalau tidak salah, dan di sini katanya saya dikasih dua, dan ini baru nyampe kemarin di sini. Jadi ini akan saya unboxing dan sekaligus akan saya tanam di dalam pot training ini kawan-kawan. Jadi nanti di sini akan kita tanam. Nah untuk media nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah sebelumnya saya sangat mengucapkan banyak terima kasih sekali untuk Mas Bonsai Indeso-nya. Jadi beliau sangat baik sekali. Di sini saya dikasih sebuah bahan yang tentunya untuk belajar juga kan kawan ya. Nah untuk bahan anting putri ini nanti akan coba saya kembangkan di sini atau saya program lanjut. Semoga saja nanti di sini pertumbuhannya nanti itu bisa stabil dan subur kawan-kawan ya. Soalnya kalau di daerah saya ini iklimnya atau cuacanya itu lumayan panas sekali kawan-kawan. Jadi kadang-kadang kalau pengetahuan saya sih kalau antut kalau di daerah lain terus pindah ke daerah lain bisa juga kadang-kadang tidak cocok kawan-kawan ya. Namun di sini akan saya upayakan nanti dengan cara proses penanaman dengan menggunakan media seperti pasir malang yang kita campur dengan tanah humus di bawah bambu, dan sedikit campuran kokopit kawan-kawan ya. Nah nanti untuk proses penanaman akan saya sharingkan secara langsung. Nah sebelumnya kita akan bongkar atau kita unboxing saja dulu untuk pembungkusnya ini kawan-kawan ya. Nah, kemungkinan ini ukuran mame kawan-kawan. Nah, coba saya ambilkan gunting dulu kawan-kawan ya. Nah kita mulai dari sini saja kawan-kawan ya. Coba saya saya perdekat dulu lagi sedikit kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita akan unboxing dulu satu persatu kawan-kawan ya. Nah ini covernya sangat bagus sekali kawan-kawan ya. Jadi dia tidak dia tercover dengan baik. Nah, kita bongkar dulu pelan-pelan saja kawan-kawan ya. Nah di sini nampaknya beliau sudah memberi media pengaman kawan-kawan ya, yaitu media kokopit. Dan untuk bekas potongannya ini juga sudah dilapisi dengan salep kawan-kawan ya.
Nah, untuk medianya seperti ini kawan-kawan. Di sini ada media bawaannya juga, atau seperti media pasir kali kawan-kawan. Nah, kita apa namanya, langsung tanam saja kawan-kawan ya, di dalam pot training ini. Nah, untuk media di sini saya sedikit jelaskan. Jadi inilah media pasir malang yang kita campur dengan tanah humus di bawah bambu, dan di situ kita beri sedikit kokopit untuk penyeimbang medianya, agar media itu tetap stabil dan lembab. Dan sekaligus kita campur atau kita mix media ini dengan sedikit pupuk seperti pupuk dekastar yang slow kan kawan ya, atau yang stabil, agar nanti nutrisinya bisa tercukupi kawan-kawan ya. Kita langsung tanam saja kawan-kawan ya. Kita program di dalam pot training ini saja dulu kawan-kawan. Nah, apa namanya, untuk kokopitnya ini kita akan biarkan saja dulu kawan-kawan ya. Nampaknya sini akan saya kasih tatakan sedikit saja kawan-kawan di bawahnya itu. Bentar saya ambilkan kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita kasih tatakan sedikit saja kawan-kawan ya. Jadi ini kenapa saya kasih sedikit tatakan di bawahnya, agar nanti kedepannya tidak terlalu banyak ada pertumbuhan akar yang lurus menuju ke bawah kawan-kawan ya. Jadi biar kita juga lebih sedikit mudah untuk melakukan perawatan di bagian akar maupun seleksinya kawan-kawan ya. Jadi kita amankan saja dulu untuk di bagian bawahnya. Kalau ini ukurannya saya rasa lumayan besar nih kawan-kawan. Dan beliau biasanya suka settingan bogel kawan-kawan ya. Coba saya reposisi dulu kawan-kawan ya. Nah, ini akan saya kurangi dulu sedikit kawan-kawan ya, untuk kokopitnya ini. Karena nanti akan saya lapisi di atasnya dengan pasir malang kawan-kawan. Coba saya kasih pasir malang dulu kawan-kawan ya. Ini karakter apa namanya, karakter bonggolnya ini sudah membling-bling kawan-kawan ya. Nah, di sini juga nampaknya beliau sudah memberi sedikit apa namanya, sekam bakar kalau tidak salah kawan-kawan ya. Mohon maaf nih kawan-kawan, saya pakai apa namanya, alat seadanya saja kawan-kawan ya. Yang penting bisa mengambil media kawan-kawan ya.
coba saya siram dulu sedikit kawan-kawan ya. Yang di pinggirnya ini kita tekan dulu sedikit kawan-kawan. Saya rasa sih kalau medianya udah agak poros sedikit. Pohonnya aman kawan-kawan ya. Nah, di sini pun untuk akar dominan yang sudah beliau pangkas ini sudah tumbuh akar serabut baru kawan-kawan ya. Dan di sini ada di sampingnya kawan-kawan. Nah, jadi untuk proses penanamannya seperti itu kan kawan ya. Jadi di situ kita kita beri media pasir malang yang kita campur dengan tanah humus di bawah bambu dan pupuk seperti di kastar dan juga kokopit yang halus kawan-kawan ya. Jadi kokopitnya itu kita ayak sedikit biar di dalam media itu tidak mengganggu pertumbuhan akar nanti kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang kan kokopit itu masih ada serabut yang agak panjangan kawan-kawan ya. Nah, kalau yang ini saya rasa karakter bogelnya sangat bagus sekali kawan-kawan ya. Nah, untuk konsepnya nanti kita akan lanjutkan kawan-kawan ya. Setelah di sini nanti muncul pertumbuhan tunas kawan-kawan ya. Ini kalau tidak salah ketinggian kisaran 5,5 cm kurang lebih kawan-kawan, mungkin 6 cm. Nah, kita akan lanjut untuk bahan yang lagi satu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita akan lanjut yang lagi satu ini kawan-kawan. Ini untuk pohon yang ini kita ada pertumbuhan tunas yang panjang kawan-kawan, seperti ini. Nah, jadi ini kayaknya sih di sini kita tinggal melanjutkan saja nanti kawan-kawan. Kita bongkar saja dulu kawan-kawan. Nah, di situ untuk perakarannya sudah banyak sekali pertumbuhan akar serabut kawan-kawan. Jadi ini saya rasa akan sangat cepat sekali nanti pertumbuhannya kawan-kawan. Kita langsung tanam saja kawan-kawan. Nah, kita reposisi dulu sedikit agar nanti pohonnya itu tidak posisinya itu
tidak lari ke belakang atau ke samping kawan-kawan ya. Nah, jadi posisi sesuai dengan gerak pohon batang ini kawan-kawan ya. Nah, jadi ini kan gerakannya agak lurus. Jadi kalau kita kepengen merubah reposisi bisa saja kawan-kawan ya. Itu kita miringkan atau kita miringkan ke sini kawan-kawan ya. Jadi ini saya rasa posisinya seperti ini kawan-kawan ya. Karena di situ akarnya keliling kawan-kawan. Nah, kita turunkan dulu sedikit opennya ini. Nah, ternyata akarnya sangat bagus sekali kawan-kawan ya. Kita perdekat dulu lebih sedikit kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita sambil sambil kopi break saja kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk dua bahan ini sudah kita proses, kita tanam di dalam pot training yang ukurannya segini. Nah, di sini beliau sudah memberi saya dua buah bahan yang memiliki ciri atau ada sedikit perbedaan di bagian ya, contoh di bagian perakaran kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini bisa saya ulas sedikit untuk dua karakter pohon ini kawan-kawan ya. Nah, jadi ini yang pertama, di sini beliau memprogram perakaran yang yang agak sedikit jarang kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini dia untuk penampilannya bisa terlihat sangat kekar sekali kawan-kawan ya. Dan ini konsepnya bogel kawan-kawan ya. Jadi nanti itu kurang lebihnya untuk gaya bonsainya kemungkinan mengarah ke gaya informal kawan-kawan ya. Saya rasa sih informal kawan-kawan ya. Nah, di sini nanti kita bisa mencari terusan cabang pertama, dan di sini adalah terusan batang induknya kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah konsep pohon yang agak bogel dan di situ memiliki akar yang agak jarang, dan saya rasa sangat cocok sekali konsep yang beliau program kawan-kawan ya. Nah, di sini yang bahan yang nomor 2 ini, di sini kan akarnya agak banyak kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini kalau menurut saya meskipun beliau program akarnya ini agak banyak, tapi kita bisa memproses bahan ini dengan gaya pertumbuhan pohon yang seperti di alam itu gaya pohon yang agak tegak kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau sepengetahuan saya, kalau pohon yang agak tegak itu biasanya memang wajar dia tuh mempunyai akar yang banyak kawan-kawan ya. Dan jadi kalau akar yang banyak ini yang bisa kita
proses di dalam akar ini. Yang penting dia tuh akarnya tuh, kalau kita sudah jadikan sebuah bahan proyeksi atau bahan bonsai, yang penting tidak menyilang saja kawan-kawan ya. Nah di sini saya perhatikan tidak ada yang terlalu menumpuk atau menyilang kawan-kawan ya. Dan di sini pun kita sudah diberi pilihan oleh pohonnya kawan-kawan ya. Nah walaupun di bagian belakang akarnya tidak seperti di bagian depan, kita bisa mencari konsep depannya dari sini kawan-kawan ya. Nah kalau yang ini untuk konsep di bagian atasnya masih bebas kawan-kawan ya. Entah itu kita mau konsep yang agak formal ataupun informal, atau twin pun bisa kawan-kawan ya. Jadi itu kan nanti tergantung selera saja kawan-kawan ya. Nah jadi untuk perbedaan antara pohon yang agak jarang perakarannya ataupun agak banyak, hanya sedikit saja kawan-kawan ya. Jadi kalau perakaran yang banyak itu biasanya pertumbuhan pohon yang berada di dataran rata kawan-kawan ya, dia tidak miring. Jadi apa namanya, dia tuh alami kalau pertumbuhan akarnya itu banyak dan menyebar kawan-kawan ya. Nah kalau pohon yang agak seperti ini, yang agak jarang, biasanya dia tuh pertumbuhannya tuh kemungkinan bisa di atas apa namanya, tanah yang agak keras sedikit kawan-kawan ya, atau mungkin tanahnya itu mengandung batu-batuan. Jadi untuk pertumbuhan akar itu kan tidak bisa dia banyak seperti ini kawan-kawan ya. Jadi dia tuh agak jarang kawan-kawan. Nah di sini hanya bisa saya ulas seperti itu saja kawan-kawan ya. Jadi tidak apa namanya, tidak ada maksud untuk menggurui atau yang lainnya. Jadi di sini saya hanya sedikit berbagi pengetahuan yang saya ketahui saja kawan-kawan ya. Nah semoga apa namanya ada manfaatnya sedikit. Nah untuk bahan ini kita akan proses atau kita program lanjut dulu. Semoga saja nanti di sini perkembangannya sehat dan subur kawan-kawan ya. Karena apa namanya, di sini tuh cuacanya sangat ekstrim sekali kawan-kawan. Di sini sudah hampir beberapa bulan tidak ada hujan kawan-kawan. Nah untuk akar yang masih terlihat ini nanti kan coba saya tumpuk lagi kawan-kawan ya. Karena ini juga baru saja kita proses repotting, agar nanti tidak terjadi apa namanya, kematian pada akar-akar serbuk yang baru ini kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu. Semoga bisa cukup bermanfaat atau menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.